Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, mahasiswa STKIP Nu Indramayu semester 1B dengan nomor induk mahasiswa 2086206086. Langsung saja, saya akan mereview jurnal yang berjudul Teori Belajar dan Pembelajaran yang ditulis oleh Omon Abdurrahman dan Radif Ohotimur Rusli. Dalam jurnal tersebut terdapat 5 teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik, yang kedua, teori kognitivistik, yang ketiga, teori humanistik, yang keempat, teori sibernetik, dan yang kelima, teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini lebih mengedepankan perilaku sebagai akibat reaksi stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang merangsang terjadinya belajar dan pembelajaran, sedangkan respon adalah sesuatu yang dimunculkan peserta didik dalam proses kegiatan belajar dan pembelajaran. Tokoh yang mengembangkan teori ini salah satunya adalah Thorndike. Ia mengemukakan 3 prinsip dalam belajar dan pembelajaran. Yang pertama, law of radiance. Yang kedua, law of exercise. Yang ketiga, law of effect. Sedangkan dalam teori belajar dan pembelajaran terdapat 3 prinsip utama, yaitu objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Teori behavioristik mempunyai 4 landasan. Yang pertama, koneksionisme. Yang kedua, pengkondisian. Yang ketiga, penguatan. Dan yang keempat, operant conditioning. Menurut teori ini, yang terpenting adalah input berupa stimulus dan output berupa respon. Teori belajar selanjutnya yaitu teori kognitivistik. Teori ini umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Salah satu tokoh dari teori ini adalah Jean Piaget. Ia mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama, sensori motori, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, pra-operasional, dari umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, konkret operasional, dari umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, formal operasional, dari umur 11 sampai 15 tahun. Teori yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Tokoh yang mengembangkan teori ini salah satunya Carl Rogers. Ia mengemukakan bahwa dalam bidang pendidikan dibutuhkannya realitas dalam fasilitator belajar. Yang kedua, penghargaan dan kepercayaan. Dan yang ketiga, pengertian dan empati. Teori selanjutnya yaitu teori sibernetik. Teori ini merupakan teori yang baru dibandingkan teori-teori sebelumnya. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Menurut teori ini, kondisi peserta didik yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, reaksi, dan transfer. Selanjutnya, teori kecerdasan majemuk. Terdapat 6 kecerdasan yang terdapat dalam diri manusia, yaitu kecerdasan verbal atau bahasa, verbal linguistic intelligence, kecerdasan logika atau matematik, logical mathematic intelligence, kecerdasan visual atau ruang, visual intelligence, kecerdasan tubuh atau gerak, body kinesthetic intelligence, dan kecerdasan musik atau ritmik, kecerdasan interpersonal, dan yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, saya review, saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.